Pemirsa, seri pertama ajang balap One Prix 2025 kembali digelar hari ini di sirkuit karting internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pembalap muda Haikal Ramadan mencuri perhatian atas berhasilnya meraih posisi pertama di kelas One Prix 1. Ajang One Prix sendiri menjadi salah satu kompetisi balap motor nasional yang konsisten, melahirkan talenta muda dari berbagai daerah di tanah air. Balap sepeda motor One Prix ini mempertandingkan 3 kelas utama, yakni One Prix 1 untuk kategori ekspor, hingga One Prix 3 untuk kategori beginner. 3 kelas utama yang dipertandingkan para pembalap menggunakan sepeda motor bebek untuk saling adu kecepatan. Adapun untuk One Prix musim 2025 diselenggarakan dalam 4 seri. Kita akan update bagaimana penyelenggaraan kejuaraan One Prix 2025 di Sentul, Jawa Barat bersama rekan Faisal Rinaldi yang berada di lokasi. Faisal, selamat siang. Bagaimana jalannya kejuaraan One Prix hari ini? Silakan. Iya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Memang jalannya kejuaraan One Prix pada hari ini memang cukup atau bisa dikatakan sangat seru. Nah, memang untuk ajang One Prix ini bukan sekedar ajang adu kecepatan saja, Rendra. Lebih dari itu, di mana One Prix memang konsisten untuk bisa melahirkan talenta muda berbakat, kemudian juga untuk dilakukan pembinaan dan juga dibentuk untuk bisa menjadi pembalap nasional yang membanggakan. Nah, kemudian untuk One Prix 2025 ini adalah merupakan salah satu kompetisi yang memang konsisten untuk bisa membentuk talenta muda berbakat dan juga membentuknya hingga menjadi pembalap nasional yang bisa membanggakan. Kemudian lantas bagaimana atau apa perbedaan daripada One Prix 2025 ini dengan One Prix di tahun-tahun sebelumnya? Kita akan membahasnya secara langsung dengan CEO One Prix Motorsport Management, Pak Arlando. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, untuk One Prix 2025 ini sebenarnya apa Pak yang membedakan dengan One Prix di tahun-tahun sebelumnya? Mungkin boleh dijelaskan. One Prix sebagai salah satu metode untuk pembinaan dari IMI, kita menyelenggarakan disebut kejuaraan nasional. Nah, kejuaraan nasional ini adalah fokus di pembinaan untuk usia muda. Dan tahun ini kami berkolaborasi dengan Inaspro, adalah BLU dari Kemenpora dan juga Kementerian Ekraf, dan insya Allah akan juga bergabung bersama kita dalam bentuk kolaborasi ini bersama Kementerian Pariwisata. Jadi dengan adanya pengawasan dan juga monef dari kementerian-kementerian ini, tata kelola untuk penyelenggaraan event kejuaraan nasional ini akan terjaga. Dan harapan kami ke depan muncul talenta-talenta muda, karena nanti bisa disaksikan di live juga di TV One jam 2:30. Itu ada pocket bike, ada kelas women, ada kelas beginners. Jadi kita fokus juga di usia-usia pembinaan. Baik Pak, yang menarik ya, One Prix ini bukan cuma fokus adu kecepatan, tapi lebih ke pembinaannya. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak, seperti apa? Jadi kami menyelenggarakan kelas-kelas yang memang ada di usia pembinaan. Jadi nanti ada kelas pocket bike, itu ada anak-anak di umur 7-8 tahun, terus ada di kelas beginners. Nanti juga kita bisa lihat di OP3 itu ada teman-teman kita yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Dari situlah pembinaan-pembinaan usia muda kita fokuskan. Dan juga yang menarik adanya kelas women. Nah, kelas perempuan ini diharapkan menjadi suatu bentuk emansipasi atau yang disebut sport equity, di mana gender equality ini sangat baik untuk sport di dunia Indonesia dan di dunia pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Arlan, sehat selalu Pak, sukses Pak. Terima kasih. Ya, Rendra dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk One Prix ini bukan sekedar hanya adu kecepatan, melainkan pembinaannya, menemukan talenta-talenta muda berbakat untuk nantinya bisa menjadi pembalap nasional yang membanggakan. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, untuk ajang One Prix 2025 ini sendiri memang dibagi menjadi 4 sesi, di mana sesi yang pertama adalah yang sudah digelar pada Sabtu dan juga hari ini di Sentul atau di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, kemudian juga nanti yang kedua akan diselenggarakan di Sulawesi, kemudian juga selanjutnya di Tasikmalaya, dan terakhir akan diselenggarakan di Surabaya. Demikian Rendra, kembali ke Anda. Terima kasih Faisal, informasinya langsung dari Bogor, Jawa Barat.